Salam rekan-rekan sekalian, melanjutkan pembahasan mengenai quantitative research. Jadi pada buku karangan John Creswell yang berjudul Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches yang membahas berbagai pendekatan penelitian secara kuantitatif yang mencangkup metode pengumpulan data seperti survei, eksperimen, observasi, dan wawancara terstruktur yang tadi dibahas sama rekan saya. Maka pada sesi ini saya akan menjelaskan quantitative research dengan pendekatan secondary data. Nah, keuntungan menggunakan secondary adalah data mudah diperoleh, kemudian menghemat waktu dan biaya penelitian. Kerugiannya apa kalau menggunakan secondary data? Pertama, data bisa saja telah lama sehingga sudah ketinggalan zaman dan tidak relevan lagi dengan keadaan saat ini, dan mungkin tidak spesifik untuk tujuan penelitian. Kemudian di sini ada examples, ya, contoh dari beberapa metode pengumpulan data sekunder. Ya, jadi terdapat beberapa metode. Yang pertama adalah public record, di mana data yang dikumpulkan diperoleh dari catatan pemerintahan, mungkin seperti data sensus. Kemudian ada yang metode selanjutnya adalah kajian penelitian atau published research, di mana data dikumpulkan diperoleh dari kajian penelitian seperti jurnal yang dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut. Ada yang namanya online database, yaitu data yang langsung dapat diperoleh oleh si peneliti dengan mengunjungi situs-situs ataupun website dari instansi-instansi yang terkait dengan objek penelitian, seperti data yang tersedia di Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, kemudian Bank Indonesia, maupun data terbuka lainnya. Nah, di sini ada types of research question answerable by quantitative research. Yang pertama ada yang namanya descriptive research. Nah, apa itu descriptive research? Ya, jadi descriptive research berfokus pada pengumpulan data yang relevan dan mengorganisasikannya agar dapat memberikan gambaran yang jelas tentang subjek yang diteliti. Data yang dikumpulkan dalam penelitian descriptive analysis secara deskriptif, yang artinya data diorganisasikan, dihitung, dan diinterpretasikan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti. Kemudian ada predictive research, ya. Jadi predictive research adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan metode yang dapat digunakan untuk memprediksi tentang suatu kejadian atau hasil di masa depan berdasarkan data histori. Dan di predictive research digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang topik yang belum dipahami dengan baik, untuk mengembangkan pertanyaan penelitian dan hipotesis lebih lanjut. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam mendesain quantitative research study. Tahap pertama, identifikasi pertanyaan penelitian, tujuan, dan juga hipotesis yang akan diuji. Yang kedua, identifikasi populasi yang diminati dalam penelitian. Pilihlah sampel partisipan untuk dikumpulkan datanya. Kemudian yang ketiga, pilihlah metode pengumpulan data yang paling tepat berdasarkan tujuan penelitian dan populasi. Nah, khusus untuk tahap ketiga ini akan dibahas pada slide selanjutnya.
Kemudian tahap keempat, tentukan teknik analisis statistik yang sesuai dengan eksplorasi hubungan antar variabel dan menguji hipotesis. Baik, teman-teman, kita sudah masuk ke dalam beberapa metode dalam sampling teknik dan juga metode data analisis. Di sini saya akan membahas secara detail mengenai masing-masing dari metode yang ada di slide ini. Okay. Dalam sampling technique method, kita mengenal yang pertama ada simple random sampling. Ya. Jadi simple random sampling adalah pengambilan sampel dari populasi secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi, dan setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Kemudian ada stratified sampling. Jadi stratified sampling adalah metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian statistik, di mana populasi dibagi menjadi beberapa subkelompok, ya, yang kita sebut dengan nama strata. Kemudian sampel diambil secara acak dari setiap strata yang sudah kita kelompokkan tadi. Nah, tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk memastikan bahwa setiap kelompok atau karakteristik dalam populasi diwakili dengan baik dalam sampel, sehingga hasil sampel mencerminkan variasi yang ada di dalam populasi secara keseluruhan. Kemudian ada yang namanya cluster sampling. Jadi cluster sampling ini adalah metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian statistik, di mana populasi dibagi menjadi kelompok atau cluster yang lebih kecil. Kemudian beberapa cluster secara acak dipilih menjadi sampel. Setiap cluster yang terpilih akan dianalisis secara menyeluruh dan data dari semua elemen dalam cluster tersebut akan diambil. Nah, dalam cluster sampling, setiap elemen dalam populasi termasuk dalam satu dan hanya satu cluster. Ini mungkin purposive sampling. Mungkin teman-teman yang ada di sini sering dengar purposive sampling, ya. Jadi purposive sampling adalah metode pengambilan sampel yang dilakukan dengan sengaja memilih elemen-elemen sampel berdasarkan tujuan penelitian tertentu atau berdasarkan karakteristik tertentu yang diinginkan oleh si peneliti, ya. Jadi dalam purposive sampling, peneliti memiliki kontrol penuh atas pemilihan sampel dan secara sengaja memilih elemen-elemen yang dianggap paling relevan atau dianggap penting untuk tujuan penelitiannya. Dan ada yang namanya convenient sampling. Ya, convenient sampling adalah metode pengambilan sampel yang dilakukan dengan memilih elemen sampel yang paling mudah diakses atau yang paling nyaman bagi si peneliti. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasan terkait dengan data analysis method, ya. Jadi mari kita bahas mengenai deskriptif statistik. Nah, deskriptif statistik, ya, adalah cabang statistik yang berkaitan dengan pengumpulan, penyajian, dan interpretasi data untuk memberikan gambaran atau ringkasan yang jelas tentang suatu fenomena atau kelompok data. Tujuan utamanya kita melakukan deskriptif statistik apa sih, teman-teman? Ya, untuk menyajikan informasi yang berkaitan atau terkait dengan data
dengan cara yang mudah dimengerti, baik melalui tabel, grafik, atau ukuran-ukuran statistik tertentu. Dan ini membantu peneliti dalam menganalisis data dan untuk membantu peneliti dalam memahami karakter dasar dari data yang diamati. Ya, mungkin teman-teman pernah lihat ya, data deskriptif statistik itu bisa berupa mean, median, ya, itu contoh kira-kira dari deskriptif statistik. Nah, bagaimana dengan inferential statistik? Ya, jadi inferential statistik berfokus pada penggunaan data sampel untuk membuat inferensi atau generalisasi tentang populasi yang lebih besar. Dan metode ini membantu kita untuk membuat kesimpulan atau menguji hipotesis tentang karakteristik, hubungan, atau efek dalam populasi berdasarkan data sampel. Next, kita ada hipotesis testing ya. Jadi ini adalah suatu prosedur statistik yang digunakan untuk menguji klaim atau hipotesis yang diajukan tentang populasi dengan menggunakan data sampel. Tujuannya apa sih ya? Ya, untuk menentukan apakah ada cukup bukti dari data sampel untuk mendukung atau menolak klaim yang dibuat tentang populasi. Oke. Kemudian kita ada regression analysis ya. Jadi teknik statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antara satu atau lebih variabel dan variabel independen. Maaf, jadi saya ulangi lagi. Regresi analisis adalah teknik statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antara satu atau lebih variabel independen. Ya, variabel independen dan satu variabel dependen. Nah, di dalam regression analysis dapat digunakan untuk menganalisis data, memahami hubungan sebab akibat, dan membuat prediksi berdasarkan data historis. Terakhir, kita punya namanya faktor analisis. Ya, jadi faktor analisis adalah untuk menyederhanakan kompleksitas data dengan mengidentifikasi pola hubungan antara variabel dan mereduksi dimensi sehingga data dapat dipahami dengan lebih baik. Next, kita punya penyajian data kuantitatif dan uji statistik. Ya, jadi data kuantitatif dan hasil dari uji statistik itu dapat disajikan ke dalam bentuk pie chart dan bar chart, ya. Kemudian dalam bentuk line and scatter plot, ya, di mana line dan scatter plot ini digunakan untuk menunjukkan hubungan, ya, hubungan dua variabel dari waktu ke waktu atau korelasi antara dua variabel tersebut. Kemudian pengujian data juga dapat dilakukan dengan menggunakan atau dalam bentuk ANOVA dan t-test, di mana untuk menguji hipotesis dan menentukan apakah perbedaan antara kelompok signifikan secara statistik. Nah, hasil dari penelitian dalam bentuk secondary dapat disajikan sebagai bahan pertimbangan, ya. Apakah temuan tersebut mendukung atau menolak hipotesis dari penelitian yang kemudian didiskusikan implikasinya dan pentingnya temuan tersebut untuk penelitian dan praktek di masa depan. Kemudian, di dalam secondary data kita berbicara mengenai pertimbangan etika atau ethical considerations,
yang mengartikan bahwa selama seluruh proses penelitian, pastikan kita sebagai seorang peneliti mengikuti pedoman etika penelitian, termasuk mendapatkan persetujuan etik ya ketika kita mau menggunakan suatu perusahaan menjadi objek penelitian kita ya, kemudian privasi subjek penelitian, kemudian pengungkapan potensi konflik kepentingan di dalam penelitian kita. Nah, penelitian kuantitatif adalah metode yang dianggap ampuh untuk menjawab pertanyaan penelitian atau research question dan memberikan bukti empiris untuk memandu pengambilan keputusan di berbagai bidang. Demikian pemaparan saya mengenai secondary data atau pengujian data secara kuantitatif menggunakan secondary data. Terima kasih.